217. Uji kebal. Si Ira kena mental. Gara-gara cukurukuk dia jadi pendiam sepanjang perjalanan pulang menuju sekolah. Dia diam 1000 bahasa. Baby hanya nyengir jahat, modelan penjahat yang berhasil bikin musuhnya mundur sendiri. Kabur sebelum berperang, nyerah sebelum tempur. Ya kali dia mau jadi pelakor dari suami Baby, kepret nih. Secara Baby sudah pernah berperang melawan dukun. Ini lagi, bocah belum lulus SMA udah cari gara-gara. Kamu, kok agak tega sih, Beb? Bisik Hamad. Loh, aku sungguhan, Mas. Orang yang tahan banting itu lebih lama bertahannya. Gak cemen, gak gampang nyerah. Kayak di alam bebas. Ini katanya Indri sih. Gak bisa tuh yang makan milih-milih. Nanti di tengah hutan. Di tengah malam pula. Baru mau makan. Terus ngerengek. Aku gak biasa makan makanan beginian. Yeelah. Alamat kah? Oh di hutan kayak begitu. Gak akan bisa bertahan lama. Celoteh Baby. Ini katanya Indri lagi. Bukan pengalaman kamu sendiri. Kan? Mana sempat aku ngalamin kayak begituan. Aku masih muda. Belum dapat KTP udah digarap duluan sama kamu. Ini agak sinis bicaranya. Oh iya lupa. Masih gadis sudah aku perawanin ya. Ledeknya lagi. Ini kedengeran sampai belakang Mr. Hamad. Miss Baby. Mr. Jamal ternyata mendengar dari belakang dan bengek sendiri. Oh. Hehehe. Baby cekikikan. Tapi aku sungguhan loh mas. Aku waktu di pondok, waktu ada krisis. Aku beneran bertahan hidup dari apa yang bisa dimakan. Apapun itu, mau kerupuk. Sampai kalau udah gak ada apa-apa, aku minum air putih doang yang buahnya aakak. Gak ada air mateng ya aku minum air di masjid. Pas wudhu. Glek-glek ampe kenyang. Lah ya apalagi. Air mentah. Tapi itu sudah sanitize kan? Miss Baby. Gak air tanah langsung? Tanya Mr. Jamal heran dan takjub. Tambah seneng Baby diajak bicara begini. Ya enggak toh Mr. Jamal. Air mentah yang pure. Yang langsung dari tanah menuju torrent. Itu kayak penampungan air gitu. Diminum langsung. Kalau di pondoknya dekat mata air biasanya ngebor sendiri. Tapi kalau enggak ya air dari tanah. Ih, apa enggak bahaya? Lah, kalau di pondok itu. Semua airnya. Masih mentah. Tapi barokah. Kenapa? Semuanya itu didoakan. Sudah dapat doa dari semua santri dan para asatids. Jadi minum air mentah sekalipun. Insya Allah sehat. Lah zaman dulu kan. Para nabi dan rasul gak ada air mineral yang kemasan botol sir. Adanya air ya sungai. Air mata air. Ini aja udah bagus. Mata air murni yang jernih. Bayangin aja kalau sepondok pakai air yang sudah kemasan itu. Apa nggak tekor biaya pondoknya? Kalau setahu aku sih, banyak pondok di Indonesia yang standar ya. Bukan yang mewah. Semuanya minum air tanah semua. Atau sumber air murni. Ngebor langsung. Jelas Baby dan kini Hamad mengangguk. Iya begitu. Bahkan dulu. Zaman awal-awal mondok. Atau zaman para ustadz kami mondok. Itu semua murid bekalnya beras. Dan bahan pokok seperti sayuran. Jadi setiap harinya para murid pondok itu masak nasi, masih dalam keadaan beras, masak sayur mayur. Seadanya dimakan. Dimasak dan dimakan. Konon. Kesederhanaan itu, kekerasan itu. Menempa mereka jadi pribadi kuat. Yang Masya Allah. Kalah kita sih yang manja ini. Kalau saya alhamdulillah makan sudah ada yang masakin. Tapi air. Masih dari air keran. Jarang sekali saya dapati pondok yang airnya dari air kemasan. Atau air keran yang diolah. Ya mungkin karena saya golongannya menengah ke bawah kali ya. Jawab Hamad. Loh. Tapi sih. Bukannya bahaya. Ada bakteri jahat. Kuman dan segala macam. Jadi semuanya belum mati. Dan kita konsumsi. Sahut Mr. Jalam yang merasa ajaib dengan kami. Minum air keran. Ya mungkin itu yang bikin daya tahan tubuhnya naik. Saya gak paham mengenai kesehatan. Saya hanya mikir,
Cari barokah ilmu di pondok. Apapun saya jalani. Bismillah. Makan gak milih-milih. Minum juga gak milih. Apapun dijalani dengan bismillah. Cari ridho Allah. Dan Rasulnya. Ya buktinya. Ini alhamdulillah masih hidup sir. Palingan cacingnya udah pada gak manja di dalam perut. Apa udah jadi persekutuan palingan ya? Sel tubuhnya. Jadi pada tekbal. Alah. Kuman ecek-ecek. Kita udah biasa ngadepin kuman kelas wahid kok. Gitu palingan sel pertahanan tubuhnya. Hehehe. Wah. Saya masih tak menyangka. Sahut Mr. Jamal yang kagum. Seperti melihat Baby dan Hamad dengan cahaya lain. Baby menoleh ke belakang. Ke arah Ire yang memandang ke arahnya dengan horor. Dibilang udah kena mental itu anak. Kayaknya sih. Ini insya Allah ya. Dia nggak akan ganggu atau godain Hamad lagi. Turun di sekolah. Dan seperti biasa mereka berjalan kaki menuju rumah. Jalan kaki dan seperti awal tadi juga. Hamad yang bawa gembolan gede berisi baju kotor dan beberapa kaos kaki setengah basah. Hehehe. Tambah berat dah tuh. Gak apa. Anggap aja olah tubuh. Ini apa kabar yang katanya cewek tahan banting? Gak mau bawa tas apa? Berat loh ini. Tangguh banget yang bisa bawa beginian. Ledek Hamad. Aduh. Aku ini ngasih kesempatan ke kamu untuk jadi pria sejati mas. Lagian aku perlu pengukuhan apa lagi? Jadi cewek tangguh. Aku nikah sama seorang ustadz terhoror dan terangker sepondok. Bertahan, ditinggal bertahun-tahun kuliah, lalu kamu pulang dan kena sihir jadi lupa ingatan. Apa kurang tekbal aku ini mas? Oh iya. Lupa. Gumam Hamad menunduk sambil tersenyum. Lupa dia dengan apa yang sudah dilalui oleh Baby. Berulang kali cobaan mereka hadapi dan bocil ini bertahan dengannya. Selalu ada di sisinya. Tak pernah oleng. Ya, walaupun oleng dikit cepat dieteng-eteng lagi sama suaminya untuk balik ke sisinya. Jadi si Baby ini gak dikasih kesempatan oleng sama sekali. Sira kalau masih centil. Kasih tahu aku lagi mas. Anak kayak begitu. Mesti dilurusin pemahamannya. Lagian di agama juga gak boleh kan. Dekat dengan suami orang. Memecah rumah tangga orang lain, sesama muslim pula. Kan sama aja menyakiti hati orang lain. Mencuri dia. Mencuri suami orang. Gak boleh. Haram itu. Iya. Balas Hamad. Yang tahu diri, kalau urusan beginian para cewek super sensitif. Awas aja masih centil itu anak. Nanti aku ajarin makan walang dia baru tahu. Definisi dari cewek tangguh sesungguhnya. Aku sih gampang. Kalau ada cewek yang pengen jadi istri kedua kamu. Jadi madu. Oh, boleh. Situ tangguh. Situ kuat makan beling. Makan walang. Kebal badan dari senjata tajam. Boleh maju. Siap dites. Kalau sanggup semua. Masuk ke level kedua. Tantang Baby dengan ketus. Melirik ke Hamad dan melengos lagi. Kok aku yang dijutekin? Kan aku gak salah apa-apa. Cowok itu sama aja semuanya. Yang beda ayahku doang. Setia. Cowok itu kalau susah, dari bawah. Dia setia. Pas udah punya uang, kekuasaan. Biasanya sih lupa diri. Lupa daratan. Lupa sama yang nemenin dia dari nol. Kalau aku ya. Fair firean. Tes dulu sini ceweknya. Kebal apa kagak? Coba. Sini Neng. Sini kakak tes. Mau jadi madu kakak ya? Coba sini gorok lehernya. Kebal apa kagak? Hamad terbahak. Kok sadis bener istrinya? Insya Allah aku sama kamu aja beb, kamu seorang. Kalau enggak. Ada atraksi di rumah kita nanti. Atraksi uji kebal. Celetuknya lagi masih ketus.